Awal film dilihatkan kalau tim 7 yang diketuai oleh Kakashi mendapatkan misi untuk melindungi seorang artis terkenal bernama Fujikaze Yukie. Yukie digambarkan sebagai gadis yang cuek dan tidak suka diperintah. Namun saat sedang menjalani perannya, kepribadiannya bisa berubah sangat drastis, yang mana ia bisa memerankan sesuatu dengan sangat menjiwai. Maka dari itu ia bisa menjadi artis terkenal. Nah, misi dari tim 7 adalah melindungi Yukie dari para orang-orang yang mau mencelakainya, mengingat ia adalah artis populer. Pada awalnya Naruto sangat mengaguminya. Namun saat ia tahu kepribadian aslinya, Naruto sangat kecewa kepadanya. Konflik utama dalam film ini diawali dari Yukie yang tidak mau syuting di negara salju. Jadi di sini Naruto dan yang lain mencoba untuk membujuknya. Akan tetapi Yukie tetap tidak mau pergi. Alhasil Kakashi pun menggunakan Sharingan-nya untuk membuat Yukie tidak sadar. Dan dengan hal itu, mereka bisa membawa Yukie pergi ke negara salju untuk meneruskan film. Setelah sampai di sana, syuting pun dimulai. Namun tak berapa lama, tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang. Ternyata mereka adalah bawahan dari pemimpin negara salju. Tak lain ketiga orang tersebut mengincar Yukie. Namun di sini belum ditunjukkan kenapa Yukie telah diincar oleh mereka. Sementara tim 7 pun mencoba untuk melindungi Yukie agar tidak terbunuh. Menariknya, musuh di sini memakai baju pelindung yang sangat kuat. Bahkan shuriken atau serangan fisik tidak bisa melukainya. Dengan adanya itu membuat tim 7 kesulitan. Apalagi pemimpin dari kelompok itu bisa membuat Kakashi kewalahan. Pada waktu itu terjadi pertarungan sengit antara Kakashi dan lawannya. Sementara Sakura, Naruto, dan Sasuke juga cukup kewalahan dengan musuhnya masing-masing. Alhasil Kakashi mulai serius. Dan akhirnya Kakashi bisa membuat jalan kabur dengan cara menghancurkan tebing. Setelahnya Kakashi dan yang lain mencoba mencari ke tempat yang aman. Sedangkan Yukie secara tiba-tiba pingsan tanpa alasan. Saat itu, pengawal dari Yukie yang bernama Sandayu memberitahu kalau Yukie adalah seorang putri dari negeri salju. Dan nama yang sebenarnya adalah Kayahana Koyuki. Hal tersebut membuat semua kaget karena Yukie adalah ratu yang sebenarnya. Di sini ditunjukkan kalau Sandayu adalah rakyat dari negeri salju. Ia menjadi pengawal dari Yukie agar bisa membawa Yukie kembali ke negeri salju. Lantaran sekarang negeri salju telah dikuasai oleh orang yang mengerikan. Beberapa tahun sebelumnya, negeri salju adalah tempat yang damai. Di waktu itu, kepemimpinan negeri salju masih dimiliki oleh ayah Yukie. Namun karena suatu hal, saudara dari ayahnya yang bernama Doto menyewa ninja untuk meruntuhkan negara salju. Rencana dari Doto pun berhasil dan membuat negeri salju hancur, termasuk ayah Yukie yang telah ia bunuh. Namun di sini Yukie berhasil diselamatkan oleh Kakashi waktu itu. Nah, Doto melakukan hal itu demi bisa menjadi pemilik negara salju. Pastinya ia ingin mendapatkan harta berharga yang ditinggalkan oleh ayah Yukie. Namun di sini Doto tidak bisa membuka harta karun tersebut, lantaran ia tidak memiliki kunci. Ternyata kunci harta karun tersebut berada pada Yukie. Tak lain kunci tersebut adalah kalung yang sering ia pakai. Jadi tujuan Doto mengincar Yukie karena Yukie memiliki kunci tersebut. Di saat yang sama pula, Yukie pun tersadar dari pingsannya. Ia juga sempat mendengarkan percakapan dari Sandayu. Meskipun ia tahu hal tersebut, Yukie masih tidak mau pergi ke negara salju. Dengan alasan ia tidak ingin kejadian yang lama terulang kembali. Namun di sini Sandayu bersikukuh untuk meminta Yukie pergi ke negara salju. Tujuannya demi menyelamatkan negaranya seperti sedia kala karena di sini para penduduk tidak bisa apa-apa saat pemimpin tidak ada. Dan kondisi sekarang, penduduk negara salju dikekang oleh kepemimpinan Doto. Meskipun Sandayu sudah merayu Yukie, namun Yukie tetap menolak. Dengan alasan Doto sangatlah kuat. Naruto yang mendengar perkataan dari Yukie sangat marah karena Yukie tidak mau maju meskipun belum melakukannya. Bersamaan pula, Kakashi juga memberitahu kalau Yukie tidak bisa kabur lagi karena Doto sudah mengetahui keberadaannya. Jadi jalan satu-satunya hanyalah menyerang balik. Mengetahui hal tersebut, Yukie pun akhirnya mau pergi ke negara salju. Cerita bersingkat saat mereka menuju ke negeri salju. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Yukie melarikan diri. Hal tersebut membuat semua kebingungan. Alhasil tim 7 pun mencari Yukie di daerah sekitar. Bersamaan pula, kita diperlihatkan masa lalu dari Yukie, yang mana saat itu negara salju masih damai, dan Yukie di sini masih berbahagia bersama ayahnya. Di suatu hari, ayahnya memberitahu Yukie tentang musim semi yang begitu indah. Namun di negara salju musim semi tidak ada, karena negeri ini hanya memiliki satu iklim saja.
Pada waktu itu, ayahnya sempat berjanji kepada Yukie kalau suatu saat ia bisa menciptakan musim semi di negeri salju. Nah, mungkin itu adalah ingatan masa lalu yang paling berarti bagi Yukie. Di sini terungkap kalau Yukie tidak mau pergi ke negeri salju. Alasannya karena ia trauma dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Kembali ke cerita, di mana orang yang menemukan Yukie adalah Naruto. Setelahnya Naruto membawa Yukie ke tempat pertemuan tadi. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba ada sebuah kereta api yang mengejarnya. Ternyata itu adalah Doto dan bawahannya, yang mana mereka mau menculik Yukie. Namun di sini tim 7 pun mencoba untuk melindunginya. Bersamaan pula, Sandayu datang bersama penduduk negara salju untuk membantu. Namun naasnya mereka semua telah mati akibat senjata massal yang dibuat oleh Doto. Akan tetapi di sini Sandayu masih hidup meskipun ia terluka cukup parah. Tak berapa lama setelah itu, kelompok Doto kembali dan berhasil membawa Yukie. Hal itu membuat semua orang terkejut. Namun untungnya Naruto berhasil menyelinap ke balon udara dari Doto. Singkat cerita, Naruto berhasil masuk ke dalam untuk menyelamatkan Yukie. Akan tetapi, Yukie malah memberikan kalung tersebut kepada Doto. Jadi di sini Yukie tidak ingin berurusan lagi dengan negeri salju. Namun ternyata kalung yang diberikan oleh Yukie palsu. Karena saat Yukie pingsan, Kakashi sempat menukarnya. Jadi kunci yang asli dibawa oleh Kakashi. Alhasil, Naruto dan Yukie pun ditangkap oleh Doto. Sebelumnya bawahan dari Doto membuat Naruto tidak bisa mengeluarkan cakra dengan sebuah alat pengekang cakra. Dengan adanya itu, Naruto tidak bisa menyerang balik. Setelahnya, adegan berpindah lagi ke Naruto dan Yukie yang ditahan di penjara bawah tanah. Dalam sisi Naruto, ia masih mencoba cara agar dirinya bisa lolos dari kekangan. Namun dalam sisi Yukie, ia sudah menyerah dan pasrah saja, lantaran Doto terlalu kuat. Kembali ke sisi Naruto. Di saat itu, Naruto memaksa dirinya agar bisa melepaskan kekangan. Di samping itu, Naruto memberitahu kalau kisahnya hampir sama dengannya. Bedanya, Naruto tidak menyerah karena banyak orang yang telah mendukungnya. Pada akhirnya, Naruto bisa melepaskan rantai yang mengekangnya. Hal itu membuat Yukie terkejut. Karena baru kali ini ia melihat seseorang yang nekat seperti Naruto. Berikutnya Naruto dan Yukie pun kabur dari tempat tersebut. Sampai suatu ketika, ia pun bertemu dengan tim Kakashi yang mencoba menyelamatkannya. Cerita bersingkat lagi saat Yukie mengkhianati tim Kakashi dan memberikan kunci kepada Doto. Namun itu hanya alibi saja karena Yukie mau membunuh Doto. Akan tetapi Doto tidak mati lantaran ia memakai baju pelindung. Jadi usaha dari Yukie adalah sia-sia. Malahan Doto telah mendapatkan kunci untuk membuka harta karun. Berikutnya Doto pun membawa Yukie ke tempat harta karun, sementara bawahannya menghentikan tim Kakashi. Adegan beralih lagi ke Naruto yang sempat mengejar Doto dengan tali yang ia lemparkan kepada Yukie. Namun pada akhirnya Naruto berhasil dijatuhkan oleh Doto. Di pertarungan yang lain, tim Kakashi bertarung dengan para bawahan dari Doto. Kali ini Kakashi dan timnya mulai serius, karena musuh yang dilawannya sangat kuat. Scene berpindah lagi ke Doto yang telah sampai di tempat harta karun. Tempat itu sangatlah unik karena ada 3 batu besar yang berada di samping tempat itu. Setelahnya, Doto membuka harta karun tersebut. Namun ternyata harta karun tersebut bukanlah harta, melainkan sebuah generator untuk membuat musim semi. Hal itu membuat Doto marah. Bersamaan pula, Naruto tiba di tempat tersebut dengan bantuan orang lain. Di sana Naruto mencoba untuk mengalahkan Doto. Namun tetap saja Doto terlalu kuat baginya. Alhasil Naruto pun dikalahkan. Di waktu yang tepat, Sasuke pun mencoba untuk mengalahkan Doto dengan cara menggunakan Chidori-nya. Namun itu hanya menghancurkan setengah pelindungnya saja. Karena hal tersebut, Doto semakin marah dan membuat Sasuke pingsan. Di pertarungan yang lain, Sakura berhasil mengalahkan salah satu bawahan dari Doto. Dan pada pertarungan Kakashi juga memenangkannya. Jadi sekarang lawan mereka hanyalah Doto saja. Bersamaan pula, Naruto tidak menyerah. Ia juga meminta cakra dari Kyuubi demi bisa mengalahkan Doto. Singkat cerita, Naruto pun menggunakan cakra Kyuubi untuk menghajarnya. Dan kemudian diakhiri dengan jurus Rasengan. Yang mana jurus tersebut membuat Doto terpental ke salah satu batu besar tersebut. Bersamaan pula, tiba-tiba yang sebelumnya musim salju sekarang menjadi musim semi. Ternyata itu adalah generator yang telah aktif. Dalam sisi Yukie, ia sangat sedih. Karena dulu ia tidak mempercayai perkataan dari ayahnya. Saat itu ia teringat lagi dengan impiannya dahulu. Pertama, ia ingin negara salju menjadi musim semi. Dan kedua, ingin menjadi artis terkenal. Dan sekarang, kedua impiannya telah tercapai.
Hal itu membuat Yukie terharu. Film ini diakhiri dengan Yukie yang menjadi putri di negara salju, dan sekarang ia bertujuan untuk membuat negeri salju menjadi lebih baik lagi. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Naruto karena telah membuatnya menjadi seperti ini. Nah, itulah alur cerita Naruto The Movie pertama. Berikutnya kami akan membahas movie keduanya yang berjudul Legend of Stone of Gear.